Setiap akhir Injil kalau dibacakan berbahagialah, kita menjawab berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakan. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup. Tapi sebelumnya dikatakan berbahagialah orang yang mendengarkan dan tekun melaksanakan. Dua poin, mendengar dan melaksanakan. Sekarang apakah kita mendengar? Dalam audiensi tadi dibacakan Injil siapa? Tentang apa? Ya, yang keras Suster Marina bisa dengar. Dia itu mertuanya Simon Petrus Alifan. Terus? Kayaknya disebutkan setelah itu orang berbondong-bondong membawa orang sakit dan kemasukan setan. Kayaknya disembuhkan atau memang disembuhkan? Disembuhkan. Harus jelas. Kalau abu-abu atau susah. Dan kita sudah mengunjungi tempat di mana Petrus tinggal. Ya tahu? Nah itu di sana Petrus tinggal, dan Injil hari ini yang diangkat Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, dan peristiwa penyembuhan itu membuat banyak orang datang berbondong-bondong juga minta disembuhkan. Itu Injil. Terus pesan pausnya apa? Bahasa Italia sudah diringkas dalam bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan macam-macam bahasa. Tidak ada alasan tidak mengatakan tidak. Itu pesannya. Mengunjungi orang sakit membuat kami juga merasa bahagia dengan berbuat baik. Ya, pesan itu kan simpel, ada dua, untuk orang sakit dan yang mendampingi orang sakit. Jadi tidak hanya yang sakit tapi mendampingi yang sakit. Bagaimana orang yang mendampingi itu juga ikut solider dengan yang sakit. Saya kan dikirim message itu dari Toronto untuk mendoakan Om Pogyam. Mungkin ada yang tahu, tidak tahu. Bukan masalah mendoakan dia, dikatakan tolong doakan karena dokter dan keluarganya ingin mencopot alat-alat. Karena sudah dirasa katanya dia masih bisa berfungsi, maksudnya masih bernafas, tapi kemungkinannya sudah kecil, jadi sebaiknya dicopot. Nah, itu minta didoakan supaya mereka tidak sampai. Itu juga sebagai orang yang mendampingi. Kadang-kadang mungkin yang mendampingi, yang punya keluarga yang sudah lansia, sakit, itu kan kadang-kadang capek. Selain capek mungkin juga jengkel. Yang punya orang tua sudah ikut kok tanya yang sama terus sampai. Ya itulah realita. Di mana kita juga diajak untuk mendampingi. Nah saya pikir itu message yang disampaikan tadi berkaitan sekali dengan yang kita dengarkan dalam Injil dan juga bacaan pada hari ini. Bacaan ini memang disiapkan ke tema ini, sedangkan bacaan pesta itu tentang Yesus mengusir para pedagang di bait Allah karena pesta Basilika Lateran. Namun kita akan melihat linknya, pesannya, terutama kita yang akan menyelesaikan peziarah ini, tentu harus membawa sebuah pesan penting dalam kehidupan kita. Manusia itu lebih utama daripada segala yang lain. Maka ketika Tuhan mencintai dan mengutamakan kita, maka kita pun juga harus mengutamakan dan mencintai. Nah, tadi dalam Injil yang menarik itu kan ada dua hal tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu sebenarnya Allah yang meraja, Allah yang datang di tengah kita dalam diri Yesus Kristus seperti benih. Kemarin kan suster mengumpulkan biji jeruk. Untuk apa suster? Supaya terkena Israel, terkena sama Ihal. Karena ketika tumbuh jeruk di kebun suster, oh Ihal.
begitu mendalamnya, dia mengatakan biji. Itu kan biji itu apalah biji orang buang, tapi ketika biji itu jatuh atau ditanam, dia akan tumbuh besar-besar dan dia pohon. Seperti tadi kita lihat sepanjang jalan pohon jeruk yang menghirup polusi, dan kalau makan juga ikut berpolusi. Dan ternyata berbuah dan banyak burung bersarang. Jadi biji sesawi atau biji kerajaan Allah itu adalah biji yang ditanam dan bisa tumbuh besar dan banyak orang bisa berlindung di bawah. Nah, tapi harus diberi tempat untuk bertumbuh. Nah, pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah membiarkan membuka diri kita supaya biji itu, kerajaan surga itu sudah tumbuh di dalam kita? Nah, hati-hati, tidak cukup kita melakukan ziarah ke banyak tempat, lalu juga mengunjungi dan macam-macam, karena itu sarana. Tadi dikatakan dalam akhir Injil, ada orang yang ketuk pintu mengatakan, Tuhan, bukakan kami pintu. Pintunya sudah ditutup. Terus Tuhan bilang, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Mereka bilang, loh Tuhan, ini gimana toh? Masa sudah pikun? Bukankah engkau kan ajar di jalan-jalan kota kami? Kami juga duduk makan dan minum bersama engkau. Masa lupa dan kami? Terus Tuhan mengatakan, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Menyapa dari tanda kamu. Jadi gak cukup hanya duduk makan minum bersama, jalan-jalan, mendengarkan ajaran, itu tidak cukup. Nah, poin kedua tadi yang kita dengar dalam ayat Injil, melaksanakan. Jadi satu langkah lagi yang kita perlukan itu do it, laksanakan. Pernah dengar perumpamaan pemasingan tentang orang Samaria yang baik hati itu ya? Nah, juga dengan perumpamaan Yesus tentang hukum kasih. Orang Samaria yang membantu itu sebagai contoh Yesus menunjukkan itulah sesama. Dan orang Farisi itu tahu. Maka ketika orang Farisi menjawab dengan jitu bahwa mengasihi Tuhan itu lebih penting, dan yang kedua mengasihi sesama, Yesus bilang, engkau sudah tidak jauh dari kerajaan Allah. Sekarang pergi dan lakukan. Nah, ketika pergi dan lakukan, itu kadang-kadang disitulah letaknya berat melakukan. Jadi ini poin yang menurut saya poin pertama yang baik kita bawa pulang. Sekarang saatnya saya melakukan. Yang kedua, itu yang dikatakan dalam bacaan yang pertama yang menurut saya sangat membuat mata kita terbuka, hati kita terbuka. Paulus ya, yang punya pengalaman luar biasa dengan perjumpaannya dengan Kristus yang mengubah hidupnya dari Saulus menjadi Paulus. Dia mengatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki segala pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Semua akan hilang, bahasa roh juga akan hilang, kekayaan akan hilang, semua akan hilang, habis. Nah, jadi dan akhirnya dia mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Maka tidak bisa Maka bagi kita sesuatu yang sangat jelas ketika Paus Fransiskus mencanangkan tahun belas kasih, itu berdasarkan dari banyak tulisan, karena yang utama itu mengalami kasih, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami belas kasih Tuhan, itulah yang utama. Karena hanya orang yang mengalami kasih, orang itu juga mampu berbagi kasih. Orang yang tidak berbagi kasih itu orang yang masih belum
membuka hati dan matanya mengalami kasih. Ini hal kedua yang ingin saya ingatkan bagi kita semua, bahwa yang namanya kasih itu adalah tindakan. Nah, saya berharap nanti suatu ketika kita menutup pintu Tuhan, kita akan dikenal. Dikenal bukan kita pernah makan minum bersama, jalan-jalan dan mendengarkan, karena Tuhan melihat kita menghidupi apa yang kita dengarkan. Nah, ini sekali lagi